Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Komputer Grafis 2. Pada pertemuan 2 ini, kita akan membahas mengenai mengenal tampilan dan menu Adobe Photoshop. Materi kita yang pertama adalah mengenal tampilan dan menu Adobe Photoshop. Kemudian yang kedua, membuat dokumen baru pada Adobe Photoshop. Tampilan area kerja Adobe Photoshop. Untuk tampilan di nomor 1 bagian sini, ini disebut dengan toolbox. Kemudian yang nomor 2, di area yang berwarna ungu ini merupakan menu bar. Sedangkan di bagian sini, di bagian nomor 3, di sini adalah dokumen bar. Kemudian yang ditunjuk dengan nomor 4, warna merah, tool option bar. Kemudian yang di nomor 5, di bagian tengah-tengah sini, ini merupakan adalah workspace area atau tempat kita bekerja. Kemudian di bagian kanan, paling kanan, kotak biru, di sini sering disebut dengan palette, dan yang terakhir adalah information bar. Menu pada Photoshop. Nomor 1, toolbox. Bagian ini berisi berbagai jenis tools yang digunakan untuk melakukan perubahan, manipulasi, seleksi, penghapusan, dan sebagainya. Kemudian nomor 2, menu bar berisi perintah untuk manajemen file, mengolah layar, file, efek, pengaturan tampilan, dan lain-lain. Kemudian di nomor 3, dokumen bar menampilkan dokumen yang sedang aktif. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 namanya tool option bar, untuk mengatur ketika kita memilih suatu tool yang akan dijalankan. Kemudian workspace area kerja saat melakukan editing gambar. Kemudian di nomor 6 ada palette, berisi perintah tambahan yang digunakan untuk memanipulasi gambar, mengorganisasikan layer, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah information bar, menampilkan informasi dokumen yang sedang aktif. Kita lanjut latihan mengoperasikan Adobe Photoshop. Yang pertama, buka Photoshop. Kemudian setelah membuka software Adobe Photoshop, kalian klik New File. Kemudian pilih setting halaman. Kemudian setting ukuran kertas A4, posisi landscape. Kemudian impor, memasukkan foto. Imporlah sebuah foto, bisa fotomu sendiri yang disimpan di laptop atau gambar yang lain. Edit, tambahkan teks, tulisan di bawah foto tersebut. Kemudian simpanlah dan ekspor. Di sini penyimpanan nanti dalam format PSD atau file mentah. Kemudian yang kedua adalah format JPG dengan kualitas medium 5. Sekarang kita jalankan Adobe Photoshop. Oke, dalam pertemuan kedua mata kuliah Komputer Grafis 2 ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, kita akan membuat dokumen baru menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian yang kedua, kita akan mengimpor gambar kemudian ditambahi teks. Oke, langkah yang pertama, kita buka dulu Photoshopnya. Ya, kita cari Adobe Photoshop dengan mengklik ikon Adobe Photoshop 2 kali. Oke, setelah ada tampilan seperti ini, kita bikin new file, kemudian new. Kemudian di sini pakai International Paper. Kemudian kita pilih A4, kemudian settingan color modenya CMYK. CMYK digunakan untuk gambar-gambar yang siap dicetak pada media kertas, plastik, dan lainnya. Sedangkan untuk RGB, untuk gambar-gambar yang ditampilkan di layar monitor, komputer, HP, kemudian di web, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita pilih CMYK, kemudian backgroundnya kita bikin white 16 bit. Oke. Nah, langkah untuk memasukkan sebuah gambar pada halaman kerja Adobe Photoshop yang
Anda lakukan adalah file, kemudian cari place embedded. Nah, pilih salah satu di sini. Saya mau pakai gambar ini, Christian Bale, insert. Nah, kemudian untuk memperbesar, pencet tombol shift, kemudian pada ujung paling bawah atau paling atas ditarik. Nah, sampai menutupi area kerja putih. Di sini juga. Nah, kalau sudah selesai dilepas. Kemudian Anda enter. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini berarti gambar sudah masuk pada lembar kerja kita. Oke, langkah selanjutnya kita akan menambahkan teks. Kita menggunakan type tool, letaknya di sini. Nah, kita klik. Kemudian kita klik di sebelah sini, tulis Christian Bale. Nah, kemudian untuk mengganti warna, teman-teman bisa cari di sini warnanya, dipilih sesuai keinginan kalian. Tapi kalau saya lebih cocok warna orange atau kuning biar terlihat kontras. Kemudian untuk settingan teks, font ada di sini. Silahkan dipilih salah satu. Kemudian di sini untuk mengatur tebal, miring, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk mengatur ukuran. Nah, saya kira cukup seperti ini. Tinggal diposisikan. Oke. Cukup seperti ini saja, simple. Kemudian kalau sudah, file, kemudian save as, kemudian di sini kita beri nama lat 1 Christian Bale, kemudian save. Jadi di sini nanti format penyimpanannya adalah PSD. PSD berarti file mentah atau file Photoshop yang masih bisa diedit. Nah, kita save. Oke, kemudian yang kedua, kita akan menyimpan. Kita tunggu, ini ada baru proses penyimpanan di background ya. Oke, file, kemudian save as. Oh, belum selesai. File, kemudian save as. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan menyimpan dalam format JPEG, yaitu format file yang siap untuk dicetak. Maka kita pilih, ini namanya sama, tinggal save as tipenya, pilih JPEG. Kemudian save. Kita bikin medium. Ini bisa kalian maksimum atau medium. Kalau saya biasanya pakai 5 medium. Oke, kalau sudah selesai, kita close. Kemudian kita lihat hasilnya di sini. Hasilnya di sini. Nah, ini untuk lat 1 Christian Bale tadi, file PSD yang siap diedit. Kemudian ada lat 1, di sini sudah ada tulisan Christian Bale. Kemudian ini gambar sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Oke, setelah melakukan praktek tadi, saya akan memberikan sedikit cuplikan untuk materi minggu depan. Untuk mengasah kemampuan Anda dalam menggunakan Adobe Photoshop, teruslah berlatih dan menambah referensi dari buku atau cari referensi di internet berupa dokumen maupun video. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas color setting, preference pada Adobe Photoshop. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.